Orang pencuri, lagi gelap-gelap, dikasih lampu, enak nggak? Nggak enak dong. Jadi lampu datang diterima oleh orang baik, lampu datang ditolak oleh orang berdosa, betul nggak? Nah, ini artinya. Apakah sebabnya? Engkau cepat-cepat dengar, pelan-pelan bicara, pelan-pelan marah. Sesudah itu disambung dengan buanglah dosamu dan kejahatan yang berkelebihan. Karena ada dosa, maka cepat-cepat melawan firman. Itu artinya. Begitu banyak orang dengar firman rasa bagus, terima dengan baik. Lalu dia merasa, aduh betul-betul ini firman merubah hidup saya, Tuhan ampuni saya. Dia mulai berubah. Tapi ada orang yang dosanya begitu banyak dengar firman, dia lawan karena apa? Karena dia mencintai dosa lebih daripada cinta terang. Itu sebabnya. Nah saudara, sebelum masuk ke situ, kita pikirkan kalimat selanjutnya, yaitu karena kemarahan manusia tidak menggenapi keadilan kebenaran Allah, yaitu righteousness. We cannot accomplish the righteousness of God by our wrath. Kemarahan manusia tidak bisa menggenapi keadilan Allah. Ayat ini bentur secara fenomena dengan ayat Mazmur 76. Mari kita membaca Mazmur 76. Jadi saudara melihat kalau ada ayat yang bertolak belakang, berubah sama sekali, kita harus mencari penemuan harmonis di mana. Mazmur 76 ayat yang ke-11. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sia-sia panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Nah ini terjemahan lain ya. Karena kemarahan manusia akan menggenapi kemuliaan Tuhan, sedangkan kelebihan kemarahan itu akan dicegah oleh Tuhan. Terjemahan yang lain. Michael, are you reading English? No. Siapa yang membawa bahasa Inggris? Kalau ada yang membaca kitab suci bahasa Inggris, coba dibaca. Ada nggak? Ada yang bawa kitab suci bahasa Inggris? Coba dibaca ayat 76 ayat ke 11. Coba Rudi keras sedikit. Surely apa? Your wrath against men. Itu terjemahan lain lagi. Kemarahan Tuhan yang melawan manusia itu akan menggenapi kemuliaan Allah. Tapi sebenarnya ada terjemahan lain, kemarahan manusia akan menggenapi kemuliaan Tuhan Allah. Nah saudara-saudara, kenapa Martin Luther sukses? Karena dia marah. Kenapa itu Charles Finney begitu dipakai? Karena dia marah. Kenapa John Sung menjadi hamba Tuhan yang besar? Karena dia berani marah. Martin Luther mengatakan, I never work better than when I was inspired by the holy anger. Kenapa Yesus mengusir? Karena dia marah. Kenapakah itu Yesaya, Yeremia, mereka menjadi hamba Tuhan yang setia? Karena mereka berani marah. Mengapa Elias bunuh akan nabi-nabi? Karena dia marah. The wrath of man will accomplish your glory. Kemuliaan Allah bisa digenapi oleh kemarahan manusia. Kalau kemarahan itu ada kemarahan yang sesuai dengan kemarahan Tuhan, sinkronisasi antara kemarahan manusia dan kemarahan Tuhan, itu menjadi satu keindahan yang luar biasa. Kalau gereja sudah bobrok, gereja sudah kompromi, gereja sudah dosa, gereja sudah jeremus dalam segala arus yang tidak beres, siapa yang marah? Siapa yang menegur? Siapa yang membangun gereja? Kecuali mereka yang marah beserta dengan kemarahan Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan. Maka Mazmur 76 di sini, kemarahan manusia akan menggenapi kemuliaan Tuhan Allah. Dan dari ayat yang mirip muncul di dalam Yakobus pasal pertama ayat ke-20. Karena kemarahan manusia tidak menggenapi akan keadilan Allah. Kontra. Engkau menemukan di Alkitab ada dua ayat ini kontra. Perjanjian lama, perjanjian baru. Kemarahan apa? Kemarahan apa yang dipentingkan? Bukan kemarahan itu dipersamakan, identikan. Wrath, ada holy wrath, ada righteous wrath, ada sinful wrath. Ada marah yang suci, marah yang benar, ada marah yang najis, marah yang kotor. Saudara-saudara, kalau engkau orang suci, lihat orang berdosa, engkau marah, marah itu baik.
Kalau engkau orang berdosa, dimarahi orang suci, engkau lawan, itu marah yang jelek. Ngerti? Gampang sekali. Jadi di sini bukan marahnya yang diidentikan dua tempat, tetapi sifat marah yang berbeda yang ditemukan. Saudara-saudara, kenapa di Mazmur 76 dikatakan kemarahan manusia menggenapi kemuliaan Allah? Tetapi kenapakah di dalam Yakobus 1:19 dikatakan kemarahan manusia tidak bisa menggenapi keadilan Allah? Karena kemarahan melawan firman itu kemarahan yang tidak berguna. Tapi kemarahan firman terhadap orang berdosa itu kemarahan Tuhan yang beres. Ini bedanya. Saudara-saudara, sebenarnya di dalam emosi yang dikuduskan tahun lalu, saya sudah singgung sedikit mengenai kemarahan yang sinkron dengan kemarahan Tuhan Allah. Dengar lagi khotbah itu, cari lagi kaset, atau baca lagi, itu ringkasan. Sudah ada. Hari ini saya tekankan kembali. Kemarahan itu dua macam. Kemarahan bersama dengan Tuhan Allah, ada kemarahan berserta dengan setan. Kemarahan Tuhan adalah menghadapi dosa, mengkritik, memarahi, menghakimi kejahatan. Kemarahan dari dosa adalah melawan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah cepat-cepat, bicaralah pelan-pelan. Jangan terlalu cepat reaksi, jangan terlalu cepat melawan, jangan terlalu cepat untuk bereaksi kepada firman Tuhan secara negatif. Saudara-saudara sekalian, Johnson pernah mau dibunuh. John Wesley pernah mau dibunuh. Karena di khotbah mereka berani luar biasa menegur dosa dan minta pertobatan dengan sejati. Seorang bawa pistol mau membunuh Johnson. Saudara-saudara, begitu Johnson habis khotbah, dia tidak jabat tangan sama orang lain. Dia terlalu capek selesai khotbah langsung, dia keluar dari pintu belakang, lalu dia pergi. Dan pada waktu dia keluar dari belakang, orang yang bawa pistol mau membunuh dia itu melihat mukanya penuh dengan kesucian, gemetar tangannya. Akhirnya disiam-siam simpan di belakang tirai, melihat dia lewat, akhirnya tidak berani bunuh. Beberapa tahun kemudian, di dalam satu kebaktian Johnson, dia maju ke depan, nangis, bertobat, lalu datang mencari Johnson. Saya orang yang dulu ingin membunuh Anda, tapi akhirnya saya tidak kuat, saya getar. Sekarang pendeta seperti itu sudah tidak ada. Pendeta yang berani tegur begitu keras tidak ada. Pendeta yang bunuh tidak ada. Pendeta itu si sayang-sayang karena apa? Begitu pandai untuk harmonis dengan semua orang. John Wesley pada waktu dia naik kuda lewat satu tempat, di belakang jembatan ada satu orang sudah sedia, tahu dia mau pergi ke kota lain, mau membunuh dia karena dengar khotbah dia marah. Dia dibongkar dosanya, dimalukan. Bukan namanya disebut. Waktu John Wesley mengatakan pertobatanlah engkau yang judi, engkau berzina, kota itu semua tahu kalau dia judi, dia zina. Maka setelah dia begitu marah kepada John Wesley, dia tahu besok John Wesley akan ke kota mana, dia tunggu di jembatan karena kuda harus lewat situ. Dia sudah pakai senapan mau tembak. Waktu dia mau tarik itu mau tembak, dia cocokkan senapan kepada targetnya, kepala John Wesley. Di tengah-tengah dia mau lepaskan itu, John Wesley nyanyi, engkau memelihara kepalaku. Wah, orang kuat luar biasa. Saya targetnya kepala kalau dia menyanyi lagu ini, engkau perisaiku, engkau melindungi kepalaku, engkau Tuhanku. Maka kalau perlu nyanyi, kalau bisa nyanyi di jos, kalau tidak bisa nyanyi di rumah, jangan hanya nyanyi di kakus saja. Dia begitu mau membunuh dia dengan senapan menuju ke kepalanya. Dengan lagu itu akhirnya lepas, nggak berani. Beberapa waktu kemudian di dalam satu kebaktian dia bertobat. Dia juga berlutut, maju, nangis. Lalu akhirnya dia minta waktu, beritahu kepada John Wesley, aku pernah mau menembak engkau. Nah saudara-saudara, mereka marah karena apa? Maka dosa mereka terbongkar. Mereka cepat-cepat reaksi melawan karena apa? Karena firman Tuhan menegur mereka. Di sini katakan cepat dengar, lambat bicara, lambat marah, tunggu sedikit marah. Engkau tunggu sebentar, sabar sedikit marah. Engkau sehingga tidak bersalah besar. Kalau engkau marah, engkau membunuh hamba Tuhan, akhirnya engkau masuk penjara seumur hidup. Apa untungnya? Tapi kalau engkau tunggu sedikit, jangan marah dulu, pikir lagi. Akhirnya firman Tuhan merubah engkau, engkau bertobat. Bukan saja engkau tidak perlu masuk penjara, engkau seumur hidup berubah dan banyak orang mendapat berkat. Saudara-saudara, dengar khotbah marah karena yang khotbah terlalu berani.
tapi yang dengar ada dosa. Ini salah satu sebab. Nah, kalau sudah mengerti kaitan ini, kalimat selanjutnya itu menjadi berarti sekali. Itulah sebab